Di Pangandaran, yang konon pantainya indah tapi puskesmasnya bikin dahi berkerut. Tinggallah Agus Rohmanto 35 dan Yani Supriyatin 47. Pasangan ini, saking nyamannya hidup ngontrak, sampai rumahnya itu ibarat studio mini serbaguna. Kamar tidur, ruang tamu, dapur, dan kamar mandi semuanya terangkum dalam satu open space konsep yang sangat efisien. Yani sendiri sudah punya 3 anak dari proyek sebelumnya. Ditambah satu lagi buah cinta dengan Agus yang kini berusia 19 bulan. Total 4 kepala kecil di sarang kontrakan yang mungil itu. Tragisnya si bayi gemoy ini mendadak demam pada 7 Juni tahun 2025. Paniklah mereka, lalu bergegas ke puskesmas Pangandaran. Di sana, si bayi sempat menginap selama 2 jam. 2 jam, loh, itu waktu yang cukup untuk menonton setengah film. Atau mungkin menunggu giliran di antrean bantuan sosial. Setelah 2 jam meditasi di ruang tunggu, para petugas medis tiba-tiba mendapat pencerahan ilahi. Maaf Bapak Ibu, kami ini puskesmas, bukan rumah sakit. Fasilitas kami terbatas. Silakan lanjutkan petualangan Anda ke klinik Budiman. Dan bagian yang paling membuat kening berlipat, mereka disuruh pergi tanpa ambulans. Jeti, bayangkan, bayi panas tinggi. Orang tua panik, tapi disuruh jalan sendiri. Mungkin para staf puskesmas berpikir Agus dan Yani punya kemampuan teleportasi. Atau setidaknya bisa memanggil gojek instan dari alam gaib. Yani sampai terheran-heran. Kok nggak diantar pakai ambulans? Apa karena saya pakai KIS Kartu Indonesia Sehat ya? Sebuah pertanyaan filosofis yang mungkin cuma bisa dijawab oleh algoritma sistem kesehatan yang sangat rumit. Ajaibnya, setibanya di klinik Budiman dan kemudian RSUD Pandega Pangandaran, penanganan yang layak langsung didapat, seperti bumi dan langit. Tapi ya itu, ibarat pesan WhatsApp yang sudah centang biru tapi telat dibaca. Semuanya sudah terlambat, karena penanganan yang slow motion di awal oleh puskesmas. Si bayi akhirnya menghembuskan napas terakhir pada Minggu pagi, 8 Juni tahun 2025. Seolah-olah kematiannya adalah konsekuensi logis dari efisiensi pelayanan yang terlalu chill. Kini, Agus dan Yani, dengan status mereka sebagai warga kurang mampu yang artinya, mereka tahu rasanya hidup dengan budget ketat dan harapan setipis tisu, hanya bisa menatap nanar. Yani, sang manajer FKOS di rumah, dan Agus, sang freelancer serabutan yang penghasilannya seolah main petak umpet, merasa dihianati. Kemarin anak saya tidak dilayani cepat, keluh Yani, dengan nada yang seolah sedang menceritakan pengalaman buruk belanja online. Mungkin saya orang miskin dan berobatnya pakai cash. Ya, cash. Kartu yang seharusnya jadi jembatan menuju kesehatan. Tapi kadang malah terasa seperti dinding pembatas. Mereka pun kini mengadu kepada Gubernur Jabar, Deddy Mulyadi. Dengan hati hancur, Yani memohon, cukup anak saya yang jati korban. Jangan sampai kejadian ini terulang menimpa masyarakat lain yang tidak mampu seperti saya.